Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 15 dengan anggota Uci Febia Paramita NIM 058, Irma Safitri NIM 065, Muhammad Zaidi bin Amiruddin NIM 079, dan Latifatun Nafisah NIM 087. Kami akan mempresentasikan mengenai nuclear motion. Di sini terdapat gambar, di mana dalam buku Beiser terdapat dalam gambar 4.1. Yang keterangannya yaitu baik elektron maupun inti atom hidrogen berputar mengelilingi pusat massa yang sama, bukan untuk skala. Nah, jadi di sini terdapat pusat massa yang berada di tengah itu, titiknya. Dan yang lingkaran pink itu adalah inti atom hidrogen, dan yang lingkaran hitam di pinggir itu adalah elektron. Nah, jadi elektron dan inti atom ini selalu berputar mengelilingi pusat massa yang sama. Diasumsikan bahwa inti atom hidrogen atau proton itu tetap stasioner ketika elektron orbital berputar mengelilingnya. Nah, apa yang sebenarnya harus terjadi? Nah, tentu saja inti atom hidrogen dan elektron berputar mengelilingi pusat massa mereka yang sama. Yang sangat dekat dengan pusat massa adalah inti atom hidrogen, sebab masanya lebih besar daripada elektron yang terlihat pada gambar sebelumnya, yaitu gambar 4.1. Sistem semacam ini setara dengan satu partikel bermassa m aksen yang berputar di sekitar posisi partikel yang lebih berat. Kesetaraan ini didemonstrasikan di section 8.6. Jika m kecil adalah massa elektron dan m besar adalah massa inti, maka m aksen diberikan oleh m aksen sama dengan m kecil kali m besar per m kecil plus m besar, yaitu terdapat dalam persamaan 4.22. Besaran m aksen disebut juga dengan massa tereduksi elektron karena nilainya kurang dari m. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk memperhitungkan gerak inti atom hidrogen, yang perlu kita lakukan hanyalah mengganti elektron dengan partikel bermassa m aksen, tingkat energi atom kemudian menjadi E aksen N sama dengan min M aksen E pangkat 4 per 8E kuadrat OH kuadrat dikali 1 per N kuadrat sama dengan M aksen per M dikali E1 per N kuadrat. Karena gerakan inti, semua tingkat energi hidrogen diubah oleh flaksi. M aksen per M sama dengan M per M ditambah M besar ditambah M kecil sama dengan 0,99945. Selanjutnya, ini mewakili peningkatan 0,055% karena energi En yang lebih kecil dalam nilai absolut. Oleh karena itu kurang negatif. Penggunaan persamaan 4.23 menggantikan 4.15, menghilangkan perbedaan kecil tapi pasti antara prediksi panjang gelombang, garis spektral dari hidrogen, dan pengukuran lainnya. Nilai konstan Rydberg R hingga 8 angka penting tanpa mengoreksi gerakan molekuler adalah 10973731 kali 10 pangkat min 10 pangkat 7 M pangkat min 1. Koreksi menurunkannya ke 10967758 dikali 10 pangkat 7 M min 1. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai gagasan tentang massa tereduksi yang memainkan peran penting dalam penemuan deuterium. Nah, deuterium sendiri merupakan sejenis hidrogen yang massa atomnya hampir 2 kali lipat dari hidrogen biasa, karena nukleusnya mengandung neutron dan juga proton. Dalam satu hidrogen terdapat sekitar 6.000 atom deuterium. Karena massa inti yang lebih besar, sehingga garis spektral deuterium bergeser sedikit ke panjang gelombang yang lebih pendek daripada yang sesuai dari hidrogen biasa.
Jadi garis H alfa deuterium yang muncul dari transisi tingkat energi N sama dengan 3 ke tingkat energi N sama dengan 2 terjadi pada panjang gelombang 656,1 nanometer. Sedangkan garis H alfa hidrogen terjadi pada panjang gelombang 656,3 nanometer. Perbedaan panjang gelombang ini bertanggung jawab atas identifikasi deuterium pada tahun 1932 oleh ahli kimia Amerika Serikat yang bernama Harold Urey. Nah, berikut adalah contoh soal dari buku Beiser halaman 141. Untuk contoh soal yang pertama, nomor 4.6. Sebuah positorium atom adalah sistem yang terdiri dari positron dan listrik yang masing-masing mengorbit lain. Bandingkan panjang gelombang garis spektrum di positorium dengan garis spektrum biasa hidrogen. Nah, untuk langkah penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, di sini kan kedua partikel memiliki massa yang sama, yakni M. Jadi, massa tereduksi adalah M dengan elektron massa M aksen sama dengan M kali M besar per M plus M besar sama dengan M kuadrat per 2M sama dengan M per 2. Dari persamaan 4.23 yang sudah dibahas sebelumnya, tingkat energi atom positorium memiliki persamaan matematis yakni En aksen sama dengan M aksen per M dikali E1 per N kuadrat sama dengan E1 per 2N kuadrat. Nah, lanjutan penyelesaiannya dari persamaan tersebut berarti bahwa Rydberg cost and the constant temporal di persamaan 4.18 untuk positorium setengah besar itu untuk hidrogen biasa. Akibatnya, panjang gelombang dalam spektral positorium garis sama dengan 2 kali dari garis yang sesuai dengan spektrum hidrogen. Baik, untuk contoh soal 4.7 akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan contoh soal 4.7 yang berbunyi, muon adalah partikel elementer tidak stabil yang massanya 207 massa elektron dan bermuatan terbiji plus elektron atau minus elektron. Muon negatif atau mu min dapat ditangkap oleh inti untuk membentuk atom muonik. A. Proton menangkap A mu min, tentukan jari-jari orbit Bohr pertama atom ini. B. Tentukan energi ionisasi atom larutan. Oke, seperti yang kita ketahui di sini M yaitu 207 massa elektron, M gede 1836 massa elektron. Jadi massa tereduksi adalah penyelesaian. Diketahui M kecil 207 massa elektron, M besar 1836 massa elektron. Jadi massa tereduksi ialah M aksen sama dengan M kali M gede per M kecil tambah M gede, sehingga diperoleh hasil yaitu 186 massa elektron. Nah, menurut persamaan 4.13, radius orbit yang sesuai dengan N sama dengan 1 adalah R1 sama dengan H2 epsilon 0 dibagi pi massa elektron kuadrat, di mana R1 yaitu A0 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 11 meter. Oleh karena itu, jari-jari R yang sesuai dengan massa yang tereduksi massa M aksen adalah yaitu R1 aksen sama dengan M per M aksen kali R sama dengan M atau massa elektron dibagi 186 massa elektron. A0 2,85 kali 10 pangkat 13 meter. Itulah hasilnya. Muon 186 kali lebih dekat ke proton daripada elektron. Jadi hidrogen muon atom jauh lebih kecil dari atom hidrogen biasa. Nah, ini untuk jawaban yang A. Oke, sekarang kita lanjut di jawaban yang B. Dari persamaan 4.23 kita punya N sama dengan 1 dan E sama dengan min 13,6 volume elektron. Sehingga kita akan mencari
E aksennya berapa? E aksen sama dengan M aksen per M kali E sama dengan 1000 sama dengan 186 E kurangi 1. Nah, sama dengan min 2,53 kali 10 pangkat 3 volume elektron, sehingga diperkecilkan lagi atau dijabarkan lagi menjadi min 2,53 elektron. Oleh karena itu, energi ionisasinya adalah 2,53 elektron, 186 kali lipat dari atom hidrogen biasa. Mungkin itu presentasi dari kami. Mohon maaf sekiranya ada kata-kata yang kurang maupun kekurangan dalam presentasi ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 days later. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 akan menyampaikan dan mempresentasikan terkait topik atomic excitation atau kelebihan atomik. Akan saya perkenalkan anggota kelompok 16 ini. Ada saya sendiri yang bernama Dia Ayu Lestari, NIM 066. Kemudian ada rekan saya, Putri Rizky Ramadanti, NIM 086. Dan rekan saya yang satunya adalah Alvin Rizky Nugraha, NIM 064. Nah, selanjutnya ini langsung kita ke slide yang pertama, bagaimana atom menyerap dan memancarkan energi. Nah, ada dua cara utama di mana atom dapat tereksitasi ke energi di atas. Keadaan dasar dan dengan demikian dapat meradiasi. Salah satu cara ini adalah dengan bertumbukan dengan bagian lain, di mana bagian energi kinetik gabungannya diserap oleh atom. Atom tereksitasi akan kembali ke keadaan dasarnya dalam rata-rata 10 pangkat min 8 detik dengan memancarkan satu atau lebih foton. Nanti kita lihat pada gambar 4.18. Nah, ini adalah gambar dari penjelasan yang awal, adalah eksitasi oleh kolision. Beberapa energi yang tersedia diserap oleh salah satu atom yang berubah menjadi energi tereksitasi. Nah, atom kemudian memancarkan satu foton untuk kembali ke keadaan normalnya. Selanjutnya, ini perlu diketahui untuk menghasilkan lucutan atau pelepasan cahaya dalam gas yang dijadikan, medan listrik dibentuk yang mempercepat elektron dan ion atom sampai energi kinetiknya cukup untuk menggairahkan atom yang bertabrakan. Karena transfer energi adalah maksimum ketika partikel yang bertabrakan memiliki massa yang sama, nah itu bisa dilihat di gambar 12.22, elektron dalam pelepasan seperti itu lebih efektif daripada ion dalam memberikan energi ke elektron atom. Nah, selanjutnya ini adalah lampu uap merkuri. Kemudian penjelasannya ini adalah tanda neon dan lampu uap merkuri merupakan contoh umum tentang bagaimana medan listrik yang kuat diterapkan di antara elektroda dalam tabung berisi gas yang mengarah pada emisi karakteristik radiasi spesifikasi gas tersebut, yang kebetulan merupakan cahaya kemerahan dalam kasus neon dan cahaya kebiruan untuk uap merkuri. Nah, selanjutnya yaitu ada mekanisme lain ketika atom menyerap foton cahaya yang energinya dalam jumlah yang tepat untuk menaikkan atom ke tingkat energi yang lebih tinggi. Sebagai contoh, foton dengan panjang gelombang 121, nm dipancarkan ketika atom hidrogen dalam keadaan N sama dengan 2 turun ke keadaan N sama dengan 1 menyerap foton dengan panjang gelombang 121, nm oleh atom hidrogen yang pada awalnya dalam keadaan N sama dengan 1. Oleh karena itu,
akan membawa di keadaan N sama dengan 2 seperti pada gambar 4.19. Proses ini menjelaskan asal mula spektrum serapan. Ya, next. Nah, selanjutnya yaitu ketika cahaya putih yang mengandung semua panjang gelombang dilewatkan melalui gas hidrogen, foton dengan panjang gelombang yang sesuai dengan transisi antar tingkat energi diserap. Atom hidrogen tereksitasi yang dihasilkan meradiasi ulang energi eksitasi mereka hampir seketika, tetapi foton ini lepas ke arah acak dengan hanya sedikit ke arah yang sama dengan bekas cahaya putih asli. Seperti pada gambar 4.20, di mana garis-garis gelap dalam spektrum absorpsi tidak pernah sepenuhnya gelap. Ya, next. Oleh karena itu, garis-garis gelap dalam spektrum absorpsi tidak pernah sepenuhnya hitam, tetapi hanya muncul begitu kontras dengan latar belakang yang cerah. Kami berharap garis-garis dalam spektrum absorpsi elemen apapun bertepatan dengan yang ada dalam spektrum emisinya yang mewakili transisi ke keadaan dasar yang sesuai dengan pengamatan pada gambar 4.9, di mana garis-garis gelap pada spektrum absorpsi suatu elemen sesuai dengan garis-garis terang pada spektrum emisinya. Next. Nah, selanjutnya yaitu eksperimen Frank-Hertz, di mana spektrum atom bukanlah satu-satunya cara untuk menyelidiki tingkat energi di dalam atom. Serangkaian percobaan berdasarkan eksitansi oleh tabrakan dilakukan oleh James Frank dan Gustav Hertz, keponakan Hertz, yang dimulai pada tahun 1914. Eksperimen ini menunjukkan bahwa tingkat energi atom memang ada dan lebih jauh. Yang ditemukan dengan cara ini adalah sama seperti yang disarankan oleh spektrum garis. Nah, di situ ada foto kedua ilmuwan tersebut. Next. Frank and Hertz memborbardir uap berbagai elemen dengan elektron dengan energi yang diketahui menggunakan peralatan seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.21, yaitu peralatan untuk percobaan Frank and Hertz. Perbedaan potensi yang kecil V0 antara kisi dan pelat pengumpul mencegah elektron yang berenergi kurang dari minimum tertentu berkontribusi pada arus melalui pengukuran ampere. Next. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oh ya. Saat potensial percepatan V meningkat, semakin banyak elektron tiba di pelat dan I naik, sesuai dengan gambar di gambar 4.22, di mana gambar tersebut merupakan hasil eksperimen Frank Hertz menunjukkan potensi kritis dalam uap merkuri. Next. Next. Oh. Jika energi kinetik dipertahankan, bertabrakan dengan salah satu atom dalam uap, elektron hanya memantul ke arah baru, karena atom jauh lebih berat daripada elektron. Elektron hampir tidak kehilangan energi kinetik dalam prosesnya. Namun, setelah energi kritis tertentu tercapai, arus pelat turun secara tiba-tiba. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah elektron yang bertabrakan dengan salah satu atom melepaskan sebagian atau semua energi kinetiknya untuk merangsang atom ke tingkat energi di atas keadaan dasarnya. Tabrakan seperti itu disebut inelastis. Berbeda dengan tumbukan elastis di mana energi kinetik dipertahankan, energi elektron kritis sama dengan energi
yang dibutuhkan untuk menaikkan atom ke keadaan tereksitasi rendah. Next. Kemudian, di saat potensial V dan percepatan V dinaikkan lebih lanjut, arus pelat meningkat lagi, karena elektron sekarang memiliki cukup energi yang tersisa untuk mencapai pelat setelah mengalami tumpukan inelastis di jalan. Akhirnya, terjadi penurunan tajam arus pelat yang muncul dari eksitasi. Dari tingkat energi yang sama di atom lain oleh elektron, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.22. Gambar yang di samping, serangkaian potensial kritis untuk uap atom tertentu diperoleh. Kemudian mengenai kesimpulan dari percobaan Frank dan Hertz, untuk memeriksa bahwa, jadi potensi yang lebih tinggi dihasilkan dari 2 atau lebih tumbukan inelastis dan merupakan kelipatan dari yang terendah. Next. Kemudian mengenai kesimpulan percobaan dari Frank dan Hertz, untuk memeriksa bahwa potensi kritis disebabkan oleh tingkat energi atom, Frank dan Hertz mengamati spektrum emisi uap selama penembakan elektron tadi. Dalam kasus uap merkuri, misalnya mereka menemukan bahwa energi elektron minimum 49 eV diperlukan untuk garis spektral merkuri 253,6 nanometer dan foto cahaya 253,6 nanometer. Memiliki energi hanya 49 percobaan Frank Hertz dilakukan tidak lama setelah Bohr mengumumkan teori tentang atom hidrogen, dan mereka secara independen mengonfirmasi ide dasar mereka sendiri. Berikut tadi adalah sedikit penyampaian materi dari kelompok kami. Saya Alvirus Ganugraha, teman saya di AI Lestari, dan juga Putri Rizky Ramadanti mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf jika ada salah kata, salah kalimat, atau salah penyampaian yang kami berikan. Cukup berikut dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One eternity later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan mengenai laser. Anggotanya terdiri dari Ridwan Abanur Rahman dengan NIM 067, Dela Romaktul Makfiro dengan NIM 069, saya Salsabil Alia Putri Rahman dengan NIM 091, dan juga Rizka Elisa Putri dengan NIM 42014 19029. Baik, selanjutnya adalah pengertian dari laser. Laser adalah perangkat yang menghasilkan berkas cahaya dengan beberapa sifat yang luar biasa. Laser merupakan singkatan dari Light Amplification by Stimulate Emission of Radiation, yaitu terjadinya proses penguatan cahaya oleh emisi radiasi yang terstimulasi. Menurut sejarah, laser adalah perkembangan maser atau alat pengukur elektromagnet, suatu alat yang menggunakan gelombang mikro sebagai ganti cahaya tampak. Lebih dulu maser atau alat pengukur elektromagnet sukses telah dibangun oleh C.H. Townes dan dibangun antara tahun 1951 dan 1954. Kemudian, sejarah dari penemuan laser. Yang pertama, teori awal dari penciptaan laser dikemukakan oleh Albert Einstein pada 1917. Ia mengatakan bila terdapat lebih banyak foton daripada elektron dalam suatu bentuk radiasi, maka perbedaan energinya akan merangsang sebuah elektron untuk berada di tingkat energi yang lebih rendah, yang akhirnya menyebabkan emisi dari foton lain. Oleh karena itu, terjadilah penguatan. Pada 1951, ahli fisika Amerika Charles Hart Townes yang berhasil memenangkan hadiah Nobel tahun 1954 dalam bidang fisika menguraikan sistem yang serupa dengan teori Einstein. Pada 1955, Townes menciptakan sebuah alat yang disebut dengan maser yang menggunakan gelombang mikro sebagai energi yang akan diperkuat. Pada 1957, Gordon Gould dari Columbia University melakukan percobaan sistem optik menggunakan cahaya yang kemudian percobaannya itu dikenal oleh dunia sebagai laser.
Kemudian yang terakhir, laser Ruby pertama dibuat pada 1961 oleh Theodore H. Maiman di Hages Research Laboratory di California. Fungsi laser Ruby itu terjadi dalam batang padat dari mineral korundum. Pengembangan laser selanjutnya terjadi pada 1961 dengan menggunakan bahan helium neon gas laser. Selanjutnya, cara menghasilkan gelombang cahaya secara bertahap, yaitu yang pertama, cahaya sangat monokromatik. Dan yang kedua, cahaya itu koheren, dengan semua gelombang sefase persis satu sama lain. Nah, untuk yang ketiga, sinar laser hampir tidak menyimpang sama sekali. Sinar seperti itu dikirim dari bumi dari kiri cermin di bulan oleh ekspedisi Apollo 11 tetap cukup sempit untuk dideteksi kembalinya ke bumi. Jarak total lebih dari 3/4 juta kilometer. Sinar cahaya yang dihasilkan dengan cara lain akan menyebar terlalu banyak untuk ini. Yang keempat, sinar itu sangat kuat, jauh lebih kuat daripada cahaya yang lain sumber, atau cahaya dari sumber lain. Untuk mencapai kepadatan energi yang sama dengan yang ada di beberapa sinar laser, benda panas harus berada pada suhu 10⁻30 Kelvin. Yang ketiga yaitu interaksi cahaya dengan material. Nah, ini tuh ada absorpsi, emisi spontan, dan emisi terstimulasi. Nah, pada suatu sistem dengan dua tingkatan energi E1 dan E2, di mana E2 lebih besar daripada E1. Nah, pada gambar yang pertama, di situ menjelaskan tentang absorpsi. Nah, pada gambar yang kedua, menjelaskan tentang emisi spontan. Dan pada gambar yang ketiga, menjelaskan tentang emisi terstimulasi. Nah, frekuensi cahaya yang dipancarkan, yaitu didapatkan persamaan V21 sama dengan E2 dikurangi E1 per H. Hanya ini konstanta Planck. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai absorpsi dan emisi serta emisi terstimulasi, yaitu yang pertama, absorpsi yaitu tereksitansinya elektron dari E1 ke E2 akibat penyerapan foton dengan energi HV lebih besar daripada E2 dikurangi E1. Yang kedua yaitu emisi spontan. Emisi spontan adalah peluruhan dari elektron dari E2 ke E1. Emisi radioaktif. Di emisi spontan ini terdapat emisi radioaktif yang memancarkan energi foton dengan energi E2 dikurangi E1. Nah, ada juga emisi non-radioaktif, yaitu tidak memancarkan foton. Yang ketiga yaitu emisi terstimulasi, di mana elektron yang sudah berada di dalam E2 distimulasi oleh foton yang datang untuk meluruh ke E1, sehingga hal ini akan memperkuat energi cahaya yang datang, atau yang disebut dengan amplification by stimulate emission of radiation. Selanjutnya yaitu prinsip laser. Bagaimana laser bekerja? Nah, yang pertama itu di gambar pertama ada atom dengan posisi E0, di mana E0 itu adalah keadaan dasar. Nah, untuk E1 itu adalah keadaan metastabil, kemudian E2 adalah keadaan ekstaksi dari atom. Nah, gambar yang pertama itu menjelaskan bahwa atom dalam keadaan dasar dipompa ke status E2 oleh foton dari HV aksen. Nah, HV aksen sendiri itu E2 min E0. Nah, jadi atom dari E0 itu menuju E2, keadaan ekstaksi. Selanjutnya, transisi cepat ke keadaan metastabil E1 secara spontan, emisi foton dari H2 HV double aksen, sama dengan E2 min E1. Nah, jadi setelah dari posisi E2 ekstaksi, itu atom lanjut ke posisi metastabil. Nah, kemudian untuk gambar yang ketiga, di mana status metastabil itu ditempati oleh banyak atom. Nah, status metastabil sendiri itu merupakan keadaan di mana atom yang berada di ketidakstabilannya. Jadi, atom itu dari posisi yang stabil menuju ke kurang stabil, begitu, untuk di posisi E1. Nah, selanjutnya, untuk gambar yang keempat, emisi terstimulasi terjadi saat foton dari HV sama dengan E1 dikurangi E0 adalah suatu kejadian dengan sekunder foton sendiri menginduksi transisi lebih lanjut untuk diproduksi longsoran koheren foton. Jadi
atom ini itu menuju ke E1, menuju ke E0 itu dengan transisi gitu oleh HV, di mana HV yaitu tadi E1 dikurangi E0. Selanjutnya, laser 3 tingkat dengan menggunakan kumpulan atom atau molekul yang memiliki keadaan metastabil H dalam energi di atas, keadaan dasar dan keadaan tereksitasi itu lebih tinggi, yang meluruh ke keadaan metastabil. Jika kita bisa mengatur lebih banyak atom dalam keadaan metastabil daripada di keadaan dasar, dan kemudian bersinarlah cahaya frekuensi perakitan, akan ada lebih banyak emisi yang distimulasi atom dalam keadaan metastabil daripada terstimulasi absorpsi oleh atom dalam keadaan dasar. Hasilnya adalah penguatan cahaya asli. Nah, inilah yang disebut dengan konsep yang mendasari dari pengoperasian laser itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Istilah inversi populasi menggambarkan kumpulan atom di mana mayoritas berada pada tingkat energi di atas keadaan dasar. Biasanya keadaan dasar terjadi pada tingkat terbesar. Ada sejumlah cara untuk menghasilkan inversi populasi, salah satunya disebut dengan pemompaan optik. Nah, di sini sumber cahaya eksternal digunakan beberapa yang fotonnya memiliki frekuensi yang tepat untuk menaikkan atom keadaan dasar menjadi tereksitasi keadaan yang membusuk secara spontan ke keadaan metastabil yang diinginkan. Dalam situasi ini, amplifikasi laser tidak dapat terjadi, hanya inversi populasi ketika absorpsi terstimulasi ke tingkat energi yang lebih tinggi daripada metastabilisasi di mana emisi terstimulasi terjadi, yang mencegah memompa dari depopulasi keadaan metastabil. Dalam laser tingkat 3, lebih dari setengah atom harus berada dalam keadaan metastabil merangsang emisi yang diinduksi untuk mendominasi. Ini tidak terjadi pada laser 4 tingkat. Nah, seperti gambar 4.28 yang berada di sebelah kanan ini, transisi laser dari kondisi metastabil berakhir pada kondisi termediasi yang tidak stabil daripada kondisi dasar. Karenanya, bahkan jumlah pemompaan yang sederhana sudah cukup untuk mengisi keadaan metastabil menjadi lebih besar tingkat dari keadaan seperti yang dipersyaratkan untuk amplifikasi laser. Nah, kemudian bagaimana sih laser Ruby itu bekerja? Yang pertama, keadaan tidak lasing. Kemudian yang kedua, cahaya yang mengenai kristal ruby menyebabkan eksitasi atom. Yang ketiga, beberapa atom mengemisi foton atau cahaya. Keempat, beberapa foton bergerak sejajar dengan sumbu kristal ruby dan dipantulkan oleh cermin, sehingga menstimulasi emisi oleh atom lain. Kemudian, foton yang sefasa monokromatis akan keluar dari cermin menghasilkan cahaya laser. Nah, itu merupakan deskripsi singkat bagaimana laser ruby itu bekerja. Kemudian apa saja sih kegunaan laser dalam kehidupan? Ada beberapa macam kegunaan, yang antara lain dalam bidang kedokteran dan kesehatan untuk mendiagnosis penyakit, pengobatan penyakit, dan perbaikan suatu cacat serta pembedahan. Pada bidang industri untuk pengelasan, pemotongan lempeng baja, serta untuk pengeboran. Pada bidang astronomi, sinar laser berdaya tinggi dapat digunakan untuk mengukur jarak bumi bulan dengan teliti. Dalam bidang fotografi, laser mampu menghasilkan bayangan 3 dimensi dari suatu benda yang disebut holografi. Kemudian dalam bidang elektronika, laser solid state berukuran kecil digunakan dalam sistem penyimpanan memori optik dalam komputer. Dalam bidang komunikasi, laser berfungsi untuk memperkuat cahaya sehingga dapat menyalurkan suara dan sinyal gambar melalui serat optik. Dan masih banyak kegunaan laser yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.